gelombang ekonomi. Ya, mantap. Nama saya Selvianti Veronica Buginting. Saya salah satu guru SMA Negeri 1 STM Gilir. Saya membawakan mapel PKWU dan hari ini saya membawakan materi mengenai pasar global di kelas 12 I1. Ayo ikuti saya. Oke, selamat pagi semua. Mantap, semangat ya. Udah sarapan semua? Ada baiknya kita berdoa dulu ya. Siapa yang mau doa hari ini, Nak? Oke, silahkan ke depan. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita berdoa untuk agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Baik, sebelum kita mulai, saya absen dulu ya. Kira-kira ada nggak yang nggak datang ini? Ya, Adelia, Agusari, Andrean, Apriani, Billy, Haganta, Sergio, Jerry, Jerry absen, oke. Keke, Lisda, Maya, M. Alfariji, Marcella, Nia, Oke, kita mulai pelajaran kita. Masih ingat minggu lalu apa judul pelajaran kita? Siapa yang ingat? Oke, salah. Perencanaan usaha kerajinan untuk pasar global. Oke. Berarti masih ingat. Semua ini ya. Coba kita review tema kita minggu lalu. Ada 3 tahap kegiatan wirausaha. Ada 3 tahap. Yang pertama, siapa yang bisa? Oke, Billy, mantap. Bang. Tahap pertama adalah persiapan organisasi dan perencanaan produksi. Tahapan perencanaan produk ini disebut dengan tahap Research and Development atau dikenal dengan R&D. Tahap kedua, siapa yang bisa, Dek? Saya, Bu. Oke, Agus. Tahap kedua adalah produksi hingga penjualan. Kelompok wirausaha melakukan produksi kerajinan sesuai dengan target produksi dan melakukan upaya pemasaran sesuai dengan target penjualan. Tahap terakhir, 3, siapa yang tahu? Oke, Haganta. Evaluasi kinerja keuangan, penyusunan laporan evaluasi. Mantap. Ini satu lagi mau saya tanya. Di kewirausahaan ini kita harus memiliki analisis SWOT. Nah, siapa yang tahu kepanjangan analisis SWOT? SWOT itu aja. Siapa yang tahu kepanjangannya? Bahasa Inggrisnya aja, nggak usah bahasa Indonesianya. Ayo. Marcella bisa? Ayo, Marcella, bisa ini. 1. Trigger. 2. Weakness. 3. Opportunity. 4. Threat. Ada yang tahu arti bahasa Indonesia ya? Ayo, ngomong. Ya. Strength. Apa itu? Strength artinya kekuatan. Ya.
Weakness artinya kelemahan, opportunities artinya peluang, dan risk artinya ancaman dan peluang. Ancaman. Semuanya ini sudah pernah kita ulangkan. Materi yang sekarang saya ajarkan ini dari kelas 10, kelas 11 sudah sering kita dengar ya. Apa itu kewirausahaan, apa itu analisis SWOT, sudah kita dapat semua. Ini kita hanya mengulang-ulang, tapi kalian sudah mau tamat. Oke, kita lanjut untuk hari ini. Hari ini halaman buku kita halaman 153. Di situ ada pasar sebagai salah satu faktor kunci wirausaha kerajinan. Udah dibuka semua anakku? Coba saya mau satu orang yang membaca. Agus coba. Kita baca sedikit-sedikit, saya jelaskan. Pasar sebagai salah satu faktor kunci wirausaha kerajinan. Ya. Berdasarkan luasannya, pasar dapat dibedakan menjadi pasar lokal, pasar nasional, dan pasar global atau pasar internasional. Pasar global dapat dipahami sebagai pasar di luar pasar lokal dengan selera global. Perkembangan teknologi informasi memungkinkan kerajinan memiliki pasar yang lebih luas. Tidak hanya konsumen lokal, namun juga konsumen global. Pada prinsipnya, pasar terjadi karena adanya permintaan dari pembeli dan penawaran dari penjual. Potensi pasar dapat diketahui melalui dua pendekatan. Pendekatan permintaan dan pendekatan penawaran. Pendekatan permintaan adalah dengan mencari tahu kebutuhan dan pasar sasaran. Sedangkan pendekatan penawaran mengandalkan pada kemampuan wirausaha membuat produk inovatif. Oke, stop dulu saya. Di sini kita tadi sebelumnya kita membahas pasar global. Coba saya mau tanya dulu. Siapapun yang tahu tunjuk tangan. Semua orang pernah ke pasar? Pasti ya. Apalagi hari ini hari Sabtu. Pajaknya tanggung lunas. Itu juga termasuk pasar. Nah, yang kalian ketahui pasar itu apa sih? Coba, siapa yang tahu apa ya pasar itu? Menurut yang kalian ketahui, pasar itu apa? Ya, bisa? Untuk berjualan, Bu. Ya, salah satunya. Ada lagi? Ya, satunya. Mas, Interaksi antara penjual dengan pembeli. Penjual dan pembeli. Ada lagi? Dan ada lagi ya, satu lagi di situ ada transaksi antara jual beli, terus tawar menawar. Itu sudah pasti ya. Sudah sering kan tawar menawar, dibilang harganya 50 kalau bisa jadi 10.000 kan gitu. Namanya kita pembeli ya kan, bagaimana kita bisa menawar semurah-murahnya, mendapat keuntungan, barulah. Oke, kita lanjut lagi. Tadi sampai mana? Penawaran ya, pendekatan permintaan, ya. Lanjut si sebelahnya sebelahnya. Kedua pasar sasaran ini sama-sama memiliki pembeli secara online. Kedua pasar sasaran ini sama-sama memiliki pembelian keterangan. Oke, stop ya. Di situ ada kita lihat gambar wisatawan, non wisatawan, pasar sasaran dan produk kerajinan. Tadi sudah dibahas teman-teman kita ya. Kita mempunyai di kewirausahaan ini kita memiliki 6 sumber daya. Sudah juga pernah dengarkan di kelas sebelumnya ataupun semester sebelumnya. Ada 6 sumber daya. Ada yang ingat aku? Saya coba kasih tunjuk ya. 6 sumber daya ataupun 6M. Yang pertama itu saya ingatkan lagi
metode ya kan. Alat ya kan. Nah, tadi teman-teman kita sudah baca ya. Kita membuat kerajinan itu harus memiliki ini semua. Kalau kita pintar, kalau kita ini ada orangnya, saya seperti ini, saya contohnya, saya mau membuat usaha, saya mampu membuat usaha, tapi saya nggak punya money, saya nggak punya money, nggak bisa juga kan? Karena membuat usaha itu pasti harus punya uang, harus punya uang. Nah, harus sinkron. Masuk lagi ke cara. Saya punya uang, saya punya uang. Terus masuk ke cara, tapi caranya saya nggak tahu. Tapi masih bisa kita lakukan dengan apa? Kalau kita nggak tahu caranya, gimana? Kita bayar orang, kita bayar orang untuk bisa bekerja bersama kita. Ya, itu bisa kita selesaikan lah, kan gitu. Masuk, saya udah punya cara. Tapi mana material? Bahan bakunya, bahan baku yang ada di daerah kita. Contohnya itu di daerah kita apa ya kita bikin? Membuat tas dari apa ya? Bambu lah saya bilang ya. Membuat tas dari bambu, itu ada ya. Jadi bambunya nggak ada di daerah kita, itulah bahan baku. Jadi kan nggak bisa juga kita buatkan bahan baku yang harus kita buat untuk kerajinan tidak ada di daerah kita. Kita harus pula beli ke luar kota, susah kan? Susah. Jadi apa yang ada di daerah kita? Sumber apa yang ada di daerah kita? Kira-kira? Hah? 12 banyak orang minum bu. Di sini selalu minum. Jadi kita ambil botol, kita bikin tas dari bibirnya aqua gelas, bisa. Nah seperti itulah contohnya saya bilang tadi mengenai bahan baku. Ya sudah ngerti kan aku? Nah masuk, saya bisa buat bahan baku udah dapat nih gelas. Masuk ke alatnya. Ada nggak alat kita? Ada nggak mesinnya? Oh nggak mesti pakai mesin tuh, kalau itu perlu tangan aja. Kan gitu ya, hanya pakai tangan nggak pakai mesin. Jadi bisa kita selesaikan. Kalau tadi pakai mesin harus juga kita punya mesinnya ya, ataupun harus kita pinjam sama orang lain, susah. Jadi harus kita sinkronkan semua. Disambung alat gampang, sudah bisa kita buat. Masuk ke market terakhir. Ada nggak di sini sasaran pasarnya? Kira-kira kalau kita buat tas, ada sasaran pasarnya? Ada ya? Karena siapa sasaran pasarnya kalau kita buat tas dari aqua? Ibu-ibu, anak-anak gadis juga pasti mau kalau cantik kita bikinnya kan? Iya. Jadi berhasillah yang kita buat untuk membuat kerajinan tas dari aqua gelas. Ya. Itulah dia contohnya. Jadi semuanya ini tersambung kan aku. 6 sumber daya ini tetap harus ada kita punya kalau kita mau menjadi seorang pengrajin. Nah, sekarang kita masuk ke, coba kita lihat bukunya yang halaman 154. Di situ ada blok warna kuning. Coba blok warna kuning itu oleh-oleh untuk wisatawan. Yang blok pertama oleh-oleh untuk wisatawan. Di situ ada khas daerah. Siapa di sini yang sudah pernah jalan-jalan ke Brastagi aja lah ibu bilang. Ke Brastagi. Hampir semua ya? Yang pernah ke Brastagi. Berarti udah pernah kan ke apa? Tempat jualan souvenirnya yang ada kuda-kudanya itu? Iya, sudah sering kan? Jadi di situ yang dijualnya kas orang Batak atau kas orang Karo ya? Orang Karo kan? Pasti di situ ada yang, kalaupun dia jual baju kaos, pasti dibikinnya ada logo ulos gitu ya. Nah,
itu salah satu khas dari Tanah Karo kan itu. Ada juga dia hiasan dinding, kalau pernah lihat yang boneka pasangan dia pakai baju adat, tahu? Tahu. Pasangan pakai baju adat ini kita. Nah, itu juga udah pasti khas dari Tanah Karo. Jadi di sini dibilangnya kan di buku oleh-oleh untuk wisatawan. Jadi yang datang ke Brastagi itu kebanyakan orang luar negeri. Nah, jadi kalau luar negeri pasti dia membeli khas dari daerah itu sendiri yang dikunjunginya kan seperti itu. Jadi kalau dia datang ke sana pasti dia belikan. Lah ini nggak pernah ada di kampungku, nggak pernah ada di negaraku. Pasti dia beli banyak kan. Seperti itulah yang dikatakan di buku kita itu oleh-oleh wisatawan harus pakai khas daerah. Ada logo daerah. Terus unik. Nah, boneka itu tadi kan termasuk unik ya kan. Ada pernah saya lihat juga kan kalung. Tapi dia kalungnya itu dia dibuatnya berbalutkan kain ulos juga ya. Begitu juga dengan gelang. Pernah juga saya lihat itu. Nah, harganya mahal juga 70.000 loh. Udah pernah saya tanya, tapi nggak saya beli karena mahal. Terus masuk ke cenderung mengutamakan estetika daripada fungsinya. Nah, kalau fungsinya itu mereka belum begitu peduli, bukan nggak peduli, tapi tidak begitu peduli dengan fungsi dari yang dibelinya itu. Yang dia inginkan hanyalah unik. Wow, ini cantik, ini unik dan tidak pernah ada di daerah saya. Jadi dibelinya lah. Oke, untuk mengasah ingatan kita untuk minggu depannya lagi, ibu mau buat games. Nama gamesnya itu games turnamen. Jadi di sini saya sudah buat kelompoknya. Ada 5 kelompok. Jadi nanti saya sebutkan kelompoknya langsung ke depan. Jadi yang kelompok 1, kelompok 2 sampai ke 5 itu semua ke depan berbaris berbanjar di sini saja. Nanti yang saya kasih tahu soalnya itu kalian jawab dan yang menjawab itu hanya baris depan. Sudah? Setelah menjawab soal yang pertama tadi, yang ke depan tadi ke belakang, yang belakang ke depan. Seperti itulah selanjutnya. Berbalik. Jadi yang menjawab itu hanya yang barisan depan. Kalaupun yang barisan depan tidak tahu, yang barisan belakang tahu, bagaimana caranya ligat kalian memberitahu ke teman kalian yang depan, seperti itulah bikin. Poinnya pasti ada penambahan nilai untuk nilai kalian. Sudah paham? Nanti saya baca dulu poinnya, berapa poin soalnya, baru kalian jawab, oke? Saya bacakan yang kelompok pertama. Yang kelompok pertama itu ada Adia. Ya, silakan ke depan langsung yang berbancar ya, Nak ya. Adia, Randy, Evi, Dea, Marcella, Alexander. Nggak usah pakai suara sayang. Silakan ke depan. Udah? Mana kelompok satunya? Silakan. Nah, lanjut. Ya sih, kelompok satu. Oh, di sini aja deh, kelompok satu. Kelompok 2 ada Keke, Jerry, Rode, Saherina, Lisa, Febio. Oke, ini poinnya 10. Soal pertama ini poinnya 10. Sebutkan 4 gelombang ekonomi. Ya, mantap. Jawab. 1. Ekonomi pertanian. 2. Ekonomi industri. 3. Ekonomi informasi. 4. Ekonomi kreasi. Oke, good. Silahkan ke belakang. Yang baris kedua jadi bosnya. Wes. Oke. Ini juga sama, poinnya 10. Ingat nanti ya, poinnya tadi ya, kelompok 1. Sebutkan dan jelaskan 2 metode produksi. 2 metode produksi. Ya, ini duluan. Kelompok 3. Produksi dengan dasar pesanan dan produksi dengan dasar massa. Oke, good. Ya, lanjut. Ini dengan
Kan dalam Iya, mantap. Lanjut ke belakang. Ini dengan poin 15. Ingat nanti poinnya ya. Yang saya tanya, langsung ke poin 15. Tadi sudah saya tanya juga ini. Kepanjangan analisis SWOT. Ini. Ayo, analisis SWOT. Jadi saya sampai ke Indonesia-nya. SWOT itu kepanjangan dari strength, weakness, yang artinya strength kekuatan, weakness kelemahan, opportunity itu peluang, dan itu achievement. Oke, good. Silakan coba agar kerja masuk ke depan. Udah? Ini masuk ke poin 20. Panjang agak tinggi poin ini. Ini yang udah pernah saya tanya juga tadi. Udah? Kegiatan wirausahaan ada 3 tahap tadi. Tahap apa aja? Oh ini, apa itu? Tahap pertama adalah persiapan organisasi dan perencanaan produksi. Tahap kedua adalah produksi hingga penjualan. Tahap ketiga adalah evaluasi dari seluruh kegiatan wirausaha yang telah dilakukan. Oke, mantap. Depan, ke belakang, ya depan. Yang mana yang belum dapat poin lagi nih? Kami. Ayo lanjut lah. Poin 2 kelompok 2 sama kelompok 5. Dan dibuka bukunya semua. Gampang ya kan, Bro? Semangat. Ya. Apa kepanjangan dari Q dan C? Q dan C. Q dan C. Saya Bu. Ya. Ya, masuk. Quality control. Iya. Quality control. Ya, udah siap. Jadi kelompok 2 sama terakhir nggak dapat nilai ya. Pembelajaran kita sudah selesai mengenai pasar global. Jadi tugas selanjutnya itu lihat halaman 155 ada tugas 2 kelompok. Nah, kelompok yang saya kasih tadi itu juga bikin kelompok kalian yang tugas 2 ini. Mengenai amati lingkungan Anda, yang kedua diskusikan. Jadi minggu depan setelah kalian amati, kita berdiskusi di sini. Sediakan semua perlengkapan kalian, apapun semua yang bisa kalian bawa. Sudah? Oke, kita tutup. Minggu depan kita jumpa lagi. Jangan lupa tugasnya. Sudah? Selamat pagi menjelang siang. Itu tadilah materi pembelajaran saya hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.